Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat mulia ini dari lisan kita kepada zat yang paling layak untuk disembah, dihormati, ditunduki, karena memang dialah satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang dapat kita lihat dan tidak kita lihat. Dia zat yang maha adil, maha bijaksana, maha kuat, maha segala-galanya, dan dia zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat mulia Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau selalu lisan kita terbasahkan dengan kalimat mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, pimpinan para nabi dan rasul, orang yang paling sempurna dari sisi akhlak, fisik, dan juga jalur nasabnya. Manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta sebagai penutup para nabi dan rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Sang Pencipta dan malaikatnya telah memberikan salam hormat kepada beliau. Teman-teman sekalian, kalau seseorang di antara kita memiliki hubungan dengan orang lain, sosok manusia punya hubungan dengan manusia yang lain, dan manusia ini kebetulan yang menjadi teman dekatnya atau yang dia jalin hubungan dengannya adalah orang yang memiliki kedudukan, jabatan, punya kekayaan, kesempurnaan fisik, orangnya cerdas, baik, apalah segala macam sifat yang kira-kira kita banggakan dari seorang teman ada padanya. Setiap kali kita ada masalah, dia selalu hadir dalam kehidupan. Setiap kali kita sedang melakukan satu perbuatan baik, dukungannya harus selalu berada bersama kita. Kira-kira bagaimana kita merasakan ketentraman jiwa pada orang ini? Saya yakin kita sepakat bahwasanya kita akan sangat tentram dengan orang ini. Rasanya kalau tidak ngobrol sehari saja sama dia, rugi. Nyaman rasanya kalau mendengar suaranya, karena setiap hari kalau kita telepon selalu dengan sambutan meriah, selalu dengan motivasi positif. Apapun yang kita ingin keluhkan selalu dijadikan sebagai amanah, tidak pernah dibongkar kepada orang lain. Apa saja yang kita butuhkan selalu orang ini hadir, dan ini biasa kita namakan dengan sahabat setia. Saya yakin kita sepakat teman-teman sekalian, kita sangat senang dengan orang ini. Bahkan mungkin semua file rahasia kita berikan kepada dia. Ini pembukaan ceramah kita sebenarnya. Judul kita teman-teman sekalian, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Kalau seandainya kita bisa merasa tentram dengan manusia yang kayak tadi saya berikan ciri-cirinya, dan itu ada, bukan tidak ada dari manusia yang seperti ini, kita bisa merasa tentram. Padahal pada saat kita minta nasihat, dia cuma bisa mengucapkan kata-kata. Mungkin pada saat kita butuh bantuan materi, dia hanya bisa memberikan semampunya. Pada saat mungkin kita berbuat kebaikan, dia hanya bisa support semampunya. Manusia banyak lupa dengan hal yang besar, dan mereka melihat hal yang kecil. Seringkali yang saya kasih contoh di dalam materi-materi sebelumnya, kita kadang-kadang kagum dengan pelukis yang melukis dengan lukisan kecil, yang dia mengambil lukisan dari sesuatu yang kita lihat depan mata kita, dan kita bangga dengan lukisan dia karena persis seperti apa yang kita lihat. Padahal manusia itu hanya menciplak saja, dan lukisan manusia tidak pernah bisa bergerak. Tapi lukisan Sang Pencipta, kalau seorang pelukis bisa melukis pohon kelapa dan kita kagum karena warnanya persis seperti itu, tidak bisa bergerak. Dia hanya sekedar bisa membuat kita kagum kalau melihatnya dan mengenang pada saat dia melukisnya. Tapi lukisan Sang Pencipta, saudaraku, bergerak daunnya, buahnya bisa diincipi rasanya, bisa dilihat, lautannya bisa bergerak, manusianya bisa bergerak. Berapa juta spesies hewan yang kita bisa lihat dengan beragam macam warna kulitnya di depan mata kita. Ini harimau, yang itu singa, yang ini serigala, yang itu ular, yang ini kuda, yang sana jerapah, yang sini gajah, dan segala macam hal. Bagaimana bisa manusia tidak bisa melihat keajaiban Pencipta, Sang Pencipta yang maha luar biasa ini, dan dia kagum dengan hal-hal yang kecil.
Kita bangga dengan teman kita yang meminjamkan rumah sehari atau 2 hari. Bahkan pada saat kita dipinjamkan rumah, segala fasilitas diberikan oleh dia. Kulkasnya penuh, segala macam apa yang kita butuhkan penuh, ya, dipenuhi. Panel listrik tinggal dipencet, kemudian nyala semuanya. Remote AC tinggal dipencet, kemudian nyala semuanya. Lalu kita kagum dengan orang itu. Itu tidak salah, manusiawi. Tapi yang salah adalah Anda tidak bisa menilai panel-panel listrik yang besar. Teman-teman sekalian, bukankah ada matahari yang terbit setiap hari tanpa kita memencet panel listriknya? Bagaimana caranya kita bangga dengan panel listrik yang kecil dan kita lupakan listrik yang luar biasa, yang tampaknya tidak ada makhluk yang bisa hidup? Bagaimana kita lupa dengan hal yang besar seperti itu? Bagaimana caranya kita bangga dengan lukisan seseorang tadi dan kita lupa dengan di depan mata kita ribuan makhluk, jutaan, miliaran dari hewan-hewan, dari serangga dengan suaranya, dengan warnanya, dengan gerakannya. Manusia depan mata kita dengan beragam macam paras wajah, warna kulit. Lisan kita bisa mengucapkan kata-kata dengan beragam macam bahasa. Bisa membedakan mana rasa manis, rasa asin, rasa segala macam asam dan seterusnya dalam waktu yang bersamaan. Hidung kita bisa membedakan mana bau wangi, mana bau busuk dalam waktu seketika. Kita lupakan sesuatu yang besar seperti itu dan kita bangga dengan hal yang kecil hanya karena teman kita menyemprotkan minyak wangi dan kita rasa wangi, hanya karena kebetulan kita lewat di sebuah tempat dan kita bisa mengatakan oh busuk bau ini, dan kita lupakan alat di hidung kita yang bisa membedakan bau wangi dan bau busuk seketika. Bagaimana bisa manusia lalai dengan hal yang besar dan mereka bangga dengan hal yang kecil, saudaraku? Dan inilah upaya syaitan laknatullahi alaihi untuk menjauhkan manusia dari penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha pemurah, maha penyayang, menyebutkan dengan beragam macam sifat-sifatnya. Dan memang kita lihat depan mata kita. Pada saat Allah betul-betul mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Memang semuanya memang dia yang ciptakan. Semuanya yang kita lihat dan kita lihat memang dia yang ciptakan. Dia pemilik alam semesta ini. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Memang benar-benar dia maha pengasih dan penyayang. Fir'aun yang jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan, membantah Musa alaihissalam, kufur kepada Allah dan mengatakan kepada Haman, ya Haman ibni li sarha la'alli attalu ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatin saya menara supaya saya bisa naik dan saya mau lihat Tuhannya Musa itu. Pencipta dia juga. Dia tantang seperti itu. Mungkin saya bisa lihat Tuhannya Musa dan saya pasti yakin Musa itu pendusta. Tapi apa perintah Allah kepada Musa dan Harun alaihissalam? Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Pergi ke Fir'aun tuh. Hai Musa dan Harun, ucapkan kalimat yang santun. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dia mau sadar. Karena dia tidak ngerti nih. Dia enggak tahu itu. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayang yang luar biasa sampai seorang pencuri pun kalau ketangkap, kepergok dan dikeroyoki oleh masyarakat, teman-teman sekalian, itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Demi Allah, kalau Allah enggak sayang sama dia, Allah biarkan dia dengan kesalahannya, maka di depan mata dia ada lubang api neraka yang akan membakar dia. Allah sudah ingatkan sebelum dia mencuri, sebelum dia kepergok, ada rasa takut, rasa khawatir, kemudian mungkin ketangkap sekali, tapi tetap dia ngotot. Bagaimana caranya Allah berhentikan? Didatangkan sebuah masalah yang berat buat dia supaya dia kapok. Kalau Allah biarkan dia tidak kebongkar, bayangkan berapa banyak kerusakan yang akan dibuat oleh orang ini. Dan Allah tahu dengan kemahamurahannya dan kasih sayangnya, hamba ini nggak ngerti, bodoh nih. Dia akan jatuhkan dirinya pada neraka yang dia sulit untuk selamat pada saat itu. Lebih baik sekarang kamu digebukin dan kamu akan tahu bahwasanya itu adalah berbahaya buat kamu kalau kamu lanjutin. Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang alim ulama yang mengenal Tuhannya dan tahu bagaimana menjalin hubungan dengan Allah, berkata, Allah itu, kata beliau, kalau saya memberikan penjelasannya tidak disamakan dengan makhluk, tapi contoh beliau datangkan. Seperti seorang anak yang sedang minta tolong pada orang tuanya, kemudian orang tuanya belum memberikan kepada si anak tadi. Kenapa tidak diberikan? Karena ternyata si anak ini mau keluar dan bergaul dengan temannya yang buruk. Kalau anda semua di sini membayangkan memiliki seorang anak masih baru SMP,
masih baru balik, kemudian tiba-tiba ada temannya ugal-ugalan, jelas narkotika, jahat orangnya, kemudian mengajak teman kita, anak kita dan menggodahnya untuk supaya keluar bersama dia di malam minggu misalnya, jelas mau ke tempat-tempat yang salah. Dan Anda sebagai orang tua, kira-kira kita izinkan tidak? Tidak bakal diizinkan. Kalau orang tua yang berakal, dia tidak mengatakan tidak nak, tidak bisa. Ayah, ibu tolong izinkan saya, jangan. Ayah, ibu tahu, kenapa kita melarangnya? Karena kita tahu anak ini tidak mengerti. Enggak kok, saya bisa jaga diri. Enggak mungkin kok bisa jaga diri nak. Ayah dan ibu lebih tahu. Kata Ibnu Qayyim, Allah Azza wa Jal lebih tahu dan lebih cinta pada hambanya dari dirinya sendiri. Wong Allah penciptanya kok. Allah lebih tahu. Sampai kalau saking bentuk kasih sayangnya Allah, sampai keluarnya kotoran, maaf, dari dubur dan kemaluan Anda, itu bentuk kasih sayang Allah. Bayangkan kalau Allah nggak keluarin tuh bekas-bekas makanan. Bukankah orang kalau nggak bisa ngeluarin angin dalam 2-3 hari atau seminggu kembung kemudian harus ke rumah sakit? Bukankah kalau orang tidak, kita cuma tahu makan, kita nggak pernah tahu mana yang ada bakterinya atau tidak dari makanan tersebut, begitu masuk tenggorokan lalu tersortir dengan alami, dengan sistem yang luar biasa, sehingga mana yang jadi nutrisi tubuh, mana yang jadi kotoran. Dan dengan luar biasa Allah cuma memberikan rasa, kita cuma tahu masuk, oh ya mau buang air besar, masuk kamar mandi membuangnya, kita tidak pernah berpikir, bukankah Anda mencium baunya busuk? Artinya bayangkan kalau tertinggal di perut kita bau yang busuk seperti itu. Tapi kita cuma tahu manusia melihat hal yang kecil. Oh ya sudah selesai buang air besar, udah keluarlah, udah selesai. Tinggal tahu makan lagi. Siapa yang menggerakkan motor di tubuh Anda ini? Siapa yang membuat mengelolanya? Siapa yang mengeluarkannya? Siapa yang membaginya? Siapa yang mengaturnya? Dan segala macam pertanyaan yang tidak bisa sebenarnya kita gambarkan teman-teman sekalian. Saya sekarang ingin menyampaikan, mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita, terutama buat diri saya sendiri tentunya. Indahnya menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita teman-teman sekalian, dan caranya sederhana, hadiri majelis ilmu seperti ini, pelajari tentang rukun Islam, rukun iman, dalami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rutinkan terus jalankan, maka dengan izin Allah kita akan sampai pada titik nanti mengenal Tuhan kita. Dan kalau kita sudah mengenal Tuhan kita dan kita sudah akrab dengannya, perhatikan efeknya. Kita akan menjadi manusia yang super luar biasa. Kalau ada manusia teman-teman sekalian yang setiap kali diajak oleh temannya berbuat maksiat dia jalan saja, manusia itu biasa. Tapi Anda bisa menjadi manusia yang luar biasa kalau mau. Di saat lagi diajak pada hal-hal yang haram kita nolak, bisa. Dan itu hanya satu saja, orang yang tahu dan mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hal yang kecil teman-teman sekalian, sampai pada hal yang kecil kita bisa terbentuk pribadi kita menjadi manusia yang luar biasa. Saya akan mulai dengan kisah seorang anak muda yang ada di Irak, terkenal dengan kesalehannya. Orang ini dalam kisah yang sedang saya baca saya tidak temukan namanya, tapi kita ambil ibrah, pelajaran. Orang ini saking kekuatan hubungannya dengan Allah luar biasa, kalau azan langsung ke masjid on time, tidak pernah ketinggalan saf pertama. Dari pakaiannya sudah penampilannya sangat dekat dengan Allah. Kalau ngomongnya selalu cuma ayat Al-Quran, nasihat, hadis Nabi SAW. Hidupnya sehari-hari begitu. Kalau bekerja mencari yang halal, pokoknya sudah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini memiliki kelebihan fisik, sangat gagah. Di Baghdad terkenal pada saat itu dia adalah anak yang paling gagah. Umurnya juga masih sekitar 19 tahun pada saat itu kisah ini terjadi. Sampai menjadi buah bibir di kalangan seluruh wanita di Baghdad pada saat itu. Berharap wanita bisa ngobrol saja sama dia karena luar biasa tampannya, orangnya santun, sampai dikejar-kejar. Yang terjadi saudaraku, ada satu wanita kaya, seorang istri pejabat pada saat itu, terkenal dengan kecantikannya, kekayaannya. Semua laki-laki juga mengejar dia karena kelebihan fisik yang dia miliki. Dia berkata kepada orang di sekitarnya, saya akan menaklukkan laki-laki itu dan pasti dia akan berzina dengan saya. Yang terjadi saudaraku, dibuatlah sebuah tipu daya syaitan di depan rumah orang ini, perempuan ini. Kebetulan waktu suaminya lagi pergi bertugas keluar kota, dan zaman dulu orang kalau tugas berbulan-bulan dan Allahu a'lam bisa kembali atau tidak, karena memang mereka pada zaman itu tidak ada komunikasi, tidak ada transportasi kayak kita sekarang, tidak ada alat komunikasi maksud saya yang bagus seperti sekarang, dan tidak ada transportasi. Ini jelas
Dia lagi di rumahnya, dia berhias dengan semaksimal mungkin. Kecantikan yang dia miliki dengan semerbak minyak wangi yang luar biasa. Kemudian dia bilang sama dayang-dayangnya, kalau anak muda itu lewat di depan rumah, bilang, kalau di dalam rumah ada orang yang sedang sakit dan tidak ada laki-laki yang bisa bantu, tolong bawa ke tabib. Dijebaklah anak muda ini, begitu dia lewat, tiba-tiba dayang-dayangnya keluar 3-4 orang dengan teriak-teriak, tolong bantu, tuan kami sedang sakit. Sampai akhirnya tidak ada laki-laki dan tolong bantulah. Akhirnya si laki-laki ini masuk ke dalam rumah tersebut. Waktu dia masuk dalam rumah tersebut, saudaraku seiman, maka yang terjadi adalah, yang terjadi pada saat itu, ditutup pintu, kemudian si perempuan yang tadi licik ini berkata, kalau kau tidak mau berzina dengan saya akan teriak bahwasanya kau sengaja datang untuk mengganggu saya di rumah saya. Dijebak. Waktu itu rumah semua berdekatan, sedikit teriakan sudah kedengar. Serba salah, apa yang harus dia lakukan? Terjebak di sebuah ruangan rumah dengan wanita yang sempurna, terjebak di sebuah ruangan, wanita di depan matanya dengan kesempurnaan, cantik, kaya, punya jabatan, tinggal minta dia berzina saja. Hanya itu. Dia bisa menikmatin, dia bisa mendapatkan harta dan seterusnya. Tapi saudaraku, orang yang sudah mengenal Tuhannya Allah berbeda. Dia sudah tahu siapa dia sudah tahu siapa yang akan dia hadapin dari makhluk juga ini. Dia sudah tahu bagaimana hukum Tuhannya. Dia sudah tahu janji-janji Allah nanti kalau dia meninggalkan yang haram, nantinya di surga akan dibalas apa. Dia sudah pelajari semuanya. Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, engkau tahu bagaimana aku menjaga hubunganku denganmu dengan baik. Dan dari dulu aku sudah selalu digoda untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis dan aku selalu menahannya. Kenapa sekarang aku tiba-tiba masuk dalam sebuah jebakan syaitan yang seperti ini? Selamatkanlah ya Allah. Tiba-tiba dia rasa mules, perutnya nggak enak. Kemudian dia bilang, saya mules, saya butuh kamar kecil. Kata perempuan tersebut, kamar kecil di depan mata saya ini, buka, silakan masuk. Tapi tetap setelah kau keluar kau akan zina dengan saya. Kalau enggak saya akan teriak. Dia masuk, kemudian dia buang air besar. Dalam kisah ini, maaf, kisahnya memang begitu. Buang air besar, setelah buang air besar muncul ide di pikiran dia. Tiba-tiba Allah berikan petunjuk, dia mengambil kotorannya sendiri, dia tempel di bajunya. Pada saat dia keluar dari ruangan tadi, si perempuan kaya ini yang terkenal dengan kebersihannya, kecantikannya segala, kaget melihat. Tadinya bajunya rapi orang ini, tiba-tiba penuh dengan kotoran dia sendiri. Lalu dia mengatakan, kenapa kau begini? Dia bilang, saya begini orangnya. Inilah yang sedang terjadi sekarang. Maka kalau kau memang mau berzina, saya orangnya sudah seperti ini kotoran di badan saya. Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, keluarkan laki-laki ini jorok dan kotor. Dikeluarkan dari perempuan tadi, dan dia begitu keluar di depan rumah perempuan tadi, sujud syukur kepada Allah selamat dari zina. Bagaimana seseorang kalau tahu dan mengenal Tuhannya, dia akan menyelamatkan dirinya dari dosa, bukan cuma terjerumus, sudah terjebak masih bisa lari, teman-teman sekalian. Betapa lemahnya banyak orang di antara kita, bukan cuma dijebak, dianya sengaja jerumuskan dirinya. Padahal sabda Nabi SAW jelas dalam hadis Bukhari, kalau seseorang hamba berbuat dosa, satu dosa kecil, tertetes di dalam hatinya titik warna hitam, kelam. Kata ulama hadis begini, maksudnya apa tetesan hitam itu? Dia akan merasa beberapa hari ke depan hidupnya gelap, hidupnya sulit dengan satu dosa kecil. Hidupnya sulit, kelam, banyak pintu-pintu rezeki yang masih tertutup sampai titik hitam itu bersih. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Aku mengetahui beratnya dosa kecil yang aku lakukan. Akar dzam, dosa yang paling kecil. Mungkin kita cuma melihat sesuatu yang biasa, mungkin cuma sekedar dengar sesuatu yang tidak disengaja. Saya tahu Allah mengharamkan saya sholat berjamaah subuh di masjid sebulan. Terharamkan dari ibadah gara-gara dosa yang paling kecil bagi dia. Sampai saya kadang-kadang teman-teman sekalian kalau menyimak kisah orang-orang saleh ini menganggap diri kita luar biasa kecil. Saya pernah diajak sama istri saya ke satu tempat, butuh sekali harus masuk di mall. Lalu kemudian saya ambil headset handphone saya pasang di kuping. Sambil saya dengarkan ceramah saya sendiri atau saya dengarkan tilawah.
Waktu itu tiba-tiba terlintas di benak saya seperti itu. Sebelumnya subhanallah saya nggak pernah terfikir. Kalau saya masuk ada musik saya pikir ini adalah hal yang biasa. Bukan saya yang putar kok gitu kan. Tapi setelah saya simak kisah-kisah orang soleh ini dan saya pahami makna hadis tadi yang saya sebutkan. Ternyata titik noda hitam di dalam hati dari dosa itu walaupun kecil sudah cukup mengharamkan kita dari nikmatnya ibadah yang luar biasa gitu kan. Sampai saya pasang headset tersebut saya putar. Saya belum menasihatkan istri saya karena saya sendiri juga masih saya sendiri masih butuh itu. Sambil jalan, kemudian selesai belanja kami keluar dari mall lalu dia tanya, "Kenapa tadi pakai headset?" Saya bilang, "Bukan tadi kamu dengar musik di sana sini?" Dia bilang, "Iya." "Tapi kan bukan kita yang putar." Saya bilang, "Iya." Ingat, dosa itu seperti segelas racun. Kamu tahu atau tidak tahu itu racun, tetap akan berefek. Saya tidak mau nodai iman saya. Betul-betul memang saya rasakan sendiri selama ini subhanallah kalau saya jalan ke mall dan dengar musik pun begitu pulang berbeda ibadahnya. Ada gangguan di ibadah sholat malam, ada gangguan di bacaan Al-Quran, ada gangguan di ibadah-ibadah yang lain. Dan itu nyata memang subhanallah. Makin kental kita jaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, makin jeli kita hati-hati dalam menjaga hubungan dengan Allah, maka makin kental hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, makin terasa itu kenikmatan imannya. Makanya syaitan berusaha untuk mengelabui itu. Bagaimana caranya supaya bisa rusak itu? Coba kita simak sekarang kisah. Banyak kisah-kisah orang saleh. Kalau kemarin ada beberapa sahabat yang kita angkat kisahnya dalam generasi emas Islam, kita coba korek sekarang kisah tabi'in. Mungkin ada di antara anda yang mengatakan itu kan Ustadz kemarin sahabat, lihat Nabi. Baik, kita lihat generasi tabi'in. Kita lihat generasi yang tidak jauh dari kita, tidak melihat juga Nabi Muhammad SAW. Saya akan angkat misalnya contoh teman-teman sekalian Muhammad bin Sirin, rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini salah satu ulama tabi'in yang terkenal dengan keimanannya dan beliau ahli takwil mimpi. Pedagang di pasar. Satu waktu beliau berdagang, kemudian ada dagangan, dia ragu nih, syubhat. Ini kayaknya salah nih. Ragu, cuman ragu bimbang. Harganya 40.000 dirham. Ini luar biasa jumlahnya. Ini bisa mungkin sampai puluhan juta. Mungkin 60-70 juta. Ditinggalin sama dia, nggak jadi transaksi. Dia ragu, kalau sumbernya ini kayaknya haram nih. Tinggalin sama dia. Satu pasar heboh. Padahal cuman dia yang memang punya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu. Nggak mau, ditinggalin sama dia. Tersebar berita Muhammad bin Sirin meninggalkan 40.000 dirham. Ini bukan hal yang ringan. Seorang pedagang tahu nih keuntungannya. Baiklah. Besok pagi kejadian, ada satu orang transaksi di tokohnya, berikan uang, gitu kan, kurang 2 dirham. Kurang 2 dirham. Kata Ibnu Sirin, demi Allah, kau belum membayar 2 dirham itu. Kata orang itu, 2 dirham, demi Allah saya sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Ribut nih. Satu pasar sampai datang, lihat ribut dengan 2 dirham. Lalu kata teman-temannya, waktu itu akhirnya orang ini akhirnya membayar 2 dirham. Setelah itu Ibnu Sirin berikan barangnya pergi. Orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, kemarin anda meninggalkan 40.000 dirham karena syubhat. Sekarang anda bersumpah atas sama Allah kena ngejar 2 dirham. Apa kata Ibnu Sirin? Orang yang mengenal Tuhannya, ini yang penting teman-teman sekalian. Dia mengatakan, demi Allah saya bersumpah karena saya tidak mau dia makan haram, karena saya tahu itu haram bagi dia. Dia tinggalkan 40.000 dirham yang bisa dia dapatkan. Kadang-kadang kita, alah nanti aja deh, gampang nanti baku atur kalau orang kita bilang. Biasa begitu. Tutup mata aja dulu, yang penting sekarang masuk dulu uangnya. Lupa. 1 rupiah sudah cukup membuat anda masuk rumah sakit sebulan teman-teman. Kalau haram. Hati-hati. Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini pernah mendengar berita tetangganya kambingnya hilang. Tetangga dia bilang sama dia, kambing saya hilang. Gak tahu siapa yang ambil. Saya udah cari di tempat-tempat yang biasa saya gembalain gak ada. Berarti dicuri nih. Imam Nawawi tidak beli kambing 1 bulan. Nggak beli kambing.
Semua kambing di pasar yang sudah mentah, yang sudah potong atau yang masih hidup dia tidak mau beli. Sampai dia pastikan kambing tetangganya sudah ada beritanya, mati atau memang dia temukan kembali. Sebulan dia nggak mau beli. Takut nanti kalau yang dia beli itu kambing teman yang hilang. Saking hati-hatinya menjaga hubungan dengan Allah. Bayangin ini. Bagaimana dengan keadaan kita teman-teman? Semua dianggap remeh nih. Dari makanan, dari minuman, dari pakaian, yang penting pakai saja, yang penting makan saja. Subhanallah, semua ada tanggung jawab nih. Harus hati-hati menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Sirin ini pernah menasehatin seseorang dengan nasihat yang sangat santun. Orang ini kebetulan mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Kalau teman-teman belum kenal Hajjaj bin Yusuf, orang ini luar biasa jahatnya. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan kejahatan, gitu kan. Artinya orang ini suka menyiksa orang, suka mukul orang, gitulah ceritanya, gitu kan. Yang jelas ringkas cerita Hajjaj bin Yusuf ini dicaci maki oleh seseorang di sebelah Muhammad bin Sirin. Ini orang gini, ini caci maki macam-macam. Kata dia, nasihatnya sangat luar biasa. Sah ya ibna akhi, hati-hati dengan ucapanmu wahai saudaraku. Fa innal Hajjaj aqbala ila rabbih. Ketahuilah Hajjaj ini yang sedang kau bicarakan sedang menuju kepada Tuhannya. Ini sedang menuju kematian ini. Tidak usah khawatir, sejahat apapun dia, sehebat apapun dia, pasti mati. Dia sedang menuju ke Tuhannya. Wa innaka innama taqdimu 'ala Allahi yaumal qiyamah, dan kau juga sedang menuju kepada Tuhanmu dan kau akan bertemu dengannya pada hari kiamat nanti. Satajid anna ahkar adh-dham min dhunubika asharru min ala nafsika min a'dham fa'alahu Hajjaj. Dan pada hari itu, di hari kiamat, kau akan temukan dosamu yang paling kecil, kau akan lebih khawatir dan lebih takut daripada dosa terbesarnya Hajjaj yang pernah dia lakukan. Dia akan dihukum sama Allah. Tapi nanti hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil adalah sesuatu yang lebih kau takuti daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Falikul limri'in sya'nun yugnih. Ketahuilah, semua orang akan sibuk dengan perkaranya sendiri. Ya. Wa'lam anna Allah azza wa jalla sayakhtassu minal Hajjaj mimman zalamahum. Dan pasti ketahuilah dan yakini Allah akan membalas Hajjaj, ya, orang yang sedang kau bicarakan itu, dari orang-orang yang dia zalimi, tidak tertinggal sedikit pun. Wa yakhtassu lil Hajjaji mimman yadhlimuna. Tapi ingat, Allah juga akan menolong Hajjaj dari orang-orang yang menzalimi dia. Fala tushghilanna nafsaka ba'dal yaumi bisabbi ahad. Oleh karena itu, mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Karena orang kenal Tuhannya. Orang buruk pun jangan ceritain, tidak usah urus urusannya orang. Sudahlah, gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang, alhamdulillah nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Kisah yang lain, Muhammad bin Sirin, saya akan sebutkan beberapa figur. Muhammad bin Sirin ada 3 kisah yang saya angkat. Tadi kisah kedua, kisah ketiga teman-teman sekalian. Muhammad bin Sirin ini pernah membeli madu. Madu ini kebetulan dibeli 1 gentong besar. Kalau gentong di zaman dulu itu mungkin ya bisa menampung sekitar 200 kilo madu sampai 250 kilo madu. Waktu dia beli, dia taruh di gentong, rupanya malam hari atau dia tidur, dia lupa tutup gentong itu. Masuk tikus. Tikus ini masuk ke madu. Masuk, dan ini madu diambil karena jumlahnya banyak, jatuh tempo. Muhammad bin Sirin rahimahullah lupa tutup, masuk tikus, tikusnya waktu dia bangun pagi, dilihat mati di madu itu, nggak bisa keluar, melengket, mati. Muhammad bin Sirin rahimahullah mengambil madu itu semuanya dibuang. Dibuang, sengaja cari sungai, dibuang. Dia bukan buang biasa, dibuang di sungai supaya mengalir gitu. Orang-orang semua datangin, wahai Muhammad bin Sirin,
tinggal kamu angkat tikusnya, yang lainnya jual. Kenapa kok harus semuanya dibuang? Apa jawaban dia? Demi Allah saudaraku, aku tidak tahu tetesan mana madu yang kena bakteri, yang kena kotorannya, najisnya tikus itu, sehingga saya jual pada seseorang dan saya menipunya. Gitu. Maka saya lebih baik rugi semuanya daripada saya dihisab sama Allah hari kiamat. Luar biasa imannya. Dibuang, dialirkan semua. Kisahnya berlanjut, subhanallah. Pemilik madu datang, nagih. Beberapa waktu kemudian, wahai Ibnu Sirin, tagihannya. Kata Ibnu Sirin, saya belum punya uang. Kata dia, baiklah. Bagaimana jalan keluarnya? Ibnu Sirin bilang, kasih saya waktu, beberapa waktu saya akan bayar. Baiklah, dikasih waktu. Berjalan waktu, sama Ibnu Sirin dengan hikmah Allah belum punya duit. Orang ini hanya mengeluh kepada hakim. Hakimnya manggil, Muhammad bin Sirin ulama besar, dipanggil. Dihormatin di pengadilan, lalu dikatakan, wahai Ibnu Sirin, bagaimana kasus anda? Dia bilang, hukum di tangan anda. Ceritanya begini, dan memang saya belum punya apa-apa. Kata hakim, kalau begitu anda akan dipenjarakan. Kata Ibnu Sirin, lakukan. Penjarakan. Dipenjarain Ibnu Sirin. Sampai tunggu siapa yang bisa bayarin buat dia gitu. Subhanallah, penjaga penjara tahu siapa Ibnu Sirin, ulama besar. Kata penjaganya apa? Wahai Ibnu Sirin, kalau malam hari pulanglah tidur dengan keluarga anda, pagi silakan anda kembali ke sini. Kira-kira bagaimana tuh kalau kita ditawarin begitu? Penjaga penjara, silakan pulang ke rumah, nanti pagi datang lagi ke sini. Gitu. Begitu terus di penjara. Kata Ibnu Sirin, demi Allah, sambil pegang kerangkengan penjaranya, demi Allah ya saudaraku, saya tidak akan tolong kamu masuk ke neraka. Saya akan tinggal di sini sampai utang saya terbayar. Gak mau keluar. Baca Al-Quran, sholat malam, sampai akhirnya orang-orang satu Baghdad datang membayarkan dia. Dia dengar ceritanya dibayarin, ya. Lunasin utangnya sampai dia keluar. Tapi bagaimana mereka mengetahui hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini satu hal yang mahal teman-teman sekalian, mahal sekali. Ini hanya bisa didapatkan bagi jiwa-jiwa yang suci, yang bersih, yang mau memang berhubungan dengan Tuhannya. Dan Allah Azza wa Jalla ini zat yang kalau memberi selalu dalam Al-Quran bahasanya apa? Bighairi hisab. Innama yulaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Selalu ada kalimat bighairi hisab, bighairi hisab. Bighairi hisab itu tanpa ada hitungan. Kita kalau minta sama Allah satu, Allah nggak kasih satu, 10, 100, 100 ribu. Luar biasa kalau pemberian Allah SWT itu. Saya pernah punya pengalaman pribadi teman-teman sekalian di Jakarta. Waktu saya buka restoran. Subhanallah, dengan hikmah Allah terjadi sesuatu pada saat itu. Restoran ini mengalami kemunduran. Kemudian saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu kemudian saya tetap menjaga komitmen di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang kebetulan tidak ada duit sama sekali. Restoran ini harus dibongkar total, pindah dari tempat sewanya. Saya nggak tahu harus buat apa. Yang saya lakukan adalah saya coba pada saat gentingnya seperti itu, bagaimana justru kita gencet diri kita untuk lebih dekat dengan Allah. Hati-hati, jangan malah masuk ke dalam hal yang haram, karena makin memuncaknya sebuah cobaan, maka makin dekat jalan keluar dari Allah. Ini sudah harus 1 minggu lagi saya bayar, dan kalau tidak dibongkar paksa, bisa rusak barang-barang. Nilainya barang yang ada di situ tidak kurang dari 1 miliar rupiah. Ini kalau dibongkar, dirusak semua, ini jadi masalah. Dan ini ada investor yang masuk dengan saya. Ya Rabbi, apa jalan keluarnya? Coba saya menghubungi ayah saya. Kebetulan alhamdulillah beliau masih hidup, tolong doain saya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kemudian saya coba juga melakukan hal-hal yang saya mampu, ibadah kepada Allah SWT, sambil tetap saya sabarin, tunggu sampai titik terakhir. Subhanallah, waktu itu kejadian hari Senin, hari Jumat itu kalau saya tidak punya informasi jelas, maka akan dibongkar paksa. Dan ini akan dibongkar, saya nggak tahu mau taruh di mana barang-barang yang penuh. Jumlah luasan restoran 163 meter yang sangat besar, penuh dengan barang-barang. Mau ditaruh di mana nih? Ada coolernya, ada chillernya, ada macam-macam. Subhanallah, hari Rabu saya pengajian malam di Blok M Square di Jakarta. Ada satu jemaah saya, jazakallah khair. Beliau rupanya penggemar ceramah tapi sering dengar di YouTube. Tinggal di Perancis, orang kita.
Beliau datang, bukan WhatsApp ke saya, Ustaz saya lagi mau ke Jakarta, saya lagi di Jakarta, saya ingin hadir langsung ceramahnya Ustaz. Oh fadlan, silakan antum datang ke Blok M Square hari Rabu malam ini. Kebetulan maghrib isya ada materi dosa-dosa besar, habis isya insya Allah akan ada tanya jawab sampai jam 9 malam. Datanglah beliau, habis selesai ceramah dia datang salaman sama saya, karena saya belum pernah lihat fisiknya, cuman selama ini kontek-kontekan program sosial yang saya kasih, sumur lah, beli motor buat dai lah, beragam macam program yang saya kadang-kadang buat di pengajian, itu semua dia ikut menyumbang. Sampai terakhir jazakallah khair, beliau nyumbang untuk mengumrohkan 2 orang hafidh Quran. Yang saya buatin program, kemudian alhamdulillah dia ikut. Yang jelas teman-teman sekalian, saya waktu itu kemudian saya ngobrol sama dia habis sholat, lalu kemudian saya kasih di mobil saya, kebetulan ada beberapa buku agama, silahkan ambil, bawa pulang, mungkin antum bisa baca-baca. Pas mau pisah, hitungan 2 menit sebelum pisah, dia ngomong sama saya, Ustaz saya kemarin ke Ajwad, ke restoran antum, tapi tutup. Oh iya akhi, udah tutup itu, mungkin sekitar sebulan sekarang tutup, dan memang keadaannya sekarang kayaknya udah nggak bisa saya lanjutin sewanya karena terlalu mahal. Dan ini insya Allah akan mungkin dibongkar, dalam 1-2 hari ini sudah akan dibongkar. Mungkin memang tidak bisa buka lagi. Loh kenapa Ustaz masalahnya? Saya ceritain sepintas. Karena sewa ini harus bayar per bulan sekian, jadi saya tidak bisa menjalankan lagi. Tapi memang nilainya restoran sekian, mungkin saya akan buka. Saya sudah coba tawarkan saham ke beberapa jemaah, memang belum ada jalan keluar. Emang sahamnya berapa Ustaz? Sahamnya sekian saya bilang. Ada nilai yang saya sebutin, tentunya tidak layak saya sebutin dalam pengajian. Kemudian dia bilang sama saya, kenapa Ustaz baru bilang? Saya sebenarnya baru kemarin ikut investasi di satu perusahaan yang saya inginin. Baik Ustaz, berikan saya waktu, malam ini saya bicara sama istri, siapa tahu ada jalan keluar. Fadhal, silahkan. Saya pulang ke rumah, kemudian saya setelah mandi segala, mungkin sekitar jam 10 malam saya dihubungin sama beliau. Ustaz saya sudah musyawarah sama istri, kayaknya saya akan ikut sama antum nih, investasi. Restoran itu kita bongkar, pindah dari satu tempat, kita sewa, kita pindah semua. Tiba-tiba, ini orang datang dari Prancis, Allah utus datang ke saya ke Jakarta, kemudian kasih jalan keluar. Dan teman-teman kalau saya sebutin nilainya, dia kasih uang ke saya cash 650 juta. Saya sampai gak bisa tahan, waktu itu nangis, sujud-sujud sama Allah, ini jalan keluar bagaimana ini? Saya langsung datang ke mallnya, waktu itu saya bahasakan ini saya mau buka kembali, dia bilang udah nggak bisa Pak, harus bongkar. Baiklah, berikan saya waktu, saya sudah punya anggaran, saya sewa. Besoknya saya keliling, subhanallah, saya longin waktu, tidak ada saya kosongin pengajian, saya dapat tempat kontrakan baru, ada tempat lebih besar, saya bisa bayar, pindah semua dengan mudahnya. Dalam 2 minggu setelah itu sudah pindah semua, alhamdulillah, dan sekarang berjalan sudah hampir 2 tahun. Sabar sedikit dalam ketaatan, dan Allah Azza wa Jalla ada bersama kita teman-teman sekalian. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah sudah katakan, Allah akan selalu bersama dengan orang yang beriman dan orang yang berbuat baik. Ini enggak, kadang-kadang orang sudah dalam keadaan genting, susah, maksiat lagi. Tambah kebar, tambah mabuk, tambah berzina, menambah menumpuk-numpuk masalahnya. Sementara masalah kecil saya sudah cukup membuat masalah yang besar buat kita. Maka harus sabar. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan kisah Asy-Syu'bi. Syu'bi terkenal seorang ulama tabi'in, nama lainnya Amir bin Syurahbil rahimahullah. Beliau pernah menjadi penasehat khalifah. Penasehat khalifah ini zaman dulu kelebihan khalifah-khalifah Islam kita, itu mereka menjadikan penasehat-penasehatnya selalu ulama. Sehingga memang terkontrol terus, terawasi. Ini boleh nggak? Nggak boleh. Ini boleh nggak? Boleh. Kita lihat kalau kisah sukses pemimpin kita selalu di sebelahnya ada alim ulama. Kalau yang jauh dari ulama pasti udah kacau semua tuh, gitu kan. Maaf saya tidak singgung siapapun tentunya, tapi saya membahasakan ini umumnya, histori. Kalau kita lihat coba baca deh, suksesnya pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah kita, gitu kan. Itu semua di sebelahnya memang ada penasihat para ulama. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah, penasihatnya Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, Ali bin Abi Thalib dan Uthman menjadi penasihatnya. Waktu Uthman bin Affan, Abdurrahman yang menjadi penasihatnya Ali bin Abi Thalib dan dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus begitu, mereka saling minta orang-orang di sebelahnya jadi penasihat. Subhanallah, khalifah ini sangat terkenal dengan kesolehannya. Abdul Malik bin Marwan namanya. Saleh dia jadikan penasihatnya Syu'bi. Syu'bi seorang ulama yang terkenal, ulama hadits, ulama fikih dan seterusnya. Pernah satu waktu khalifah ini menahan sebagian orang, tapi belum jelas.
Orang ini salah atau enggak, penjarain dulu deh, gitu kan. Dipenjarain dulu untuk memastikan orang ini salah atau tidak. Gitu. Maka beliau di sebelah khalifah tidak tinggal diam, langsung menasihatin mengatakan, ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, in kunta habastahum bil batil, kalau anda menahan mereka dengan batil, nggak benar nih, fal haqqu yukhrijuhum, pasti kebenaran akan mengeluarkan mereka. Wa in kunta habastahum bil haqq fal af'u yas'auhum, kalaupun anda menahan mereka karena mereka salah, maka Allah lebih memuji sifat memaafkan. Nasihat yang luar biasa. Maka Abdul Malik pun rahimahullah langsung memaafkan orang-orang tersebut, menyelesaikan hak-haknya orang yang diambil, ya. Betul-betul kebutuhan pada saat itu bukan hal mencuri, bukan hal yang apa ya, hal-hal yang masih bisa ditoleransi, karena memang ada perseruan yang akhirnya masih bisa ditoleransi. Akhirnya dimaafkan oleh Abdul Malik, tapi posisi di sini Syu'bi menasihatinya. Pernah satu waktu Syu'bi ini diutus oleh Abdul Malik bin Marwan menuju ke Kaisar Romawi. Kisah yang kedua tentunya. Pada saat dia pergi ke Kaisar Romawi, teman-teman sekalian, pas tiba di sana, Kaisar Romawi heran dengan kecerdasan Syu'bi. Dengan 2 hari di sana Romawi, dia sudah bisa tahu berapa jumlah kamar, bangunan ini dari apa komposisinya, tamannya seluas apa, banyak hal yang aneh-aneh yang ditahu oleh Syu'bi dalam 2 hari di istananya gitu. Lalu dia kagum dengan kecerdasannya, maka dia ingin buat kekacauan nih. Dia kirim surat ini, dia bilang kepada Syu'bi, wahai Syu'bi, kasih ini kepada khalifahmu, jangan buka, kasih ke dia. Dia bilang baiklah. Syu'bi menjaga amanah, dikasih kepada Amir Mu'minin Abdul Malik. Lalu waktu dibuka tulisannya begini, dari Kaisar Romawi kepada yang terhormat Raja Muslim Abdul Malik bin Marwan, saya melihat bahwasanya orang yang sedang kamu utus ini sangat cerdas, dan kayaknya dia yang paling layak menjadi khalifah gitu. Bahasa begitu. Lalu Abdul Malik ini menutup surat lalu mengatakan kepada Syu'bi, apa kau tahu apa yang terjadi? Surat ini apa isinya? Dia bilang, demi Allah tidak wahai Amir Mu'minin, amanahnya adalah titipin surat ini kasih ke Amir Mu'minin. Kira-kira kalau kita tahu isi suratnya seperti itu, masa kita mau kasih ke khalifah gitu ya? Kalau secara akalnya memang dia nggak buka, apa adanya. Dan orang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun tipu daya yang dibuat oleh manusia, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya dan Allah juga mengatur tipu daya, dan Allah sebaik-baik pengatur strategi tipu daya. Mau kemana dia muter-muter? Mau kemana dia buat data-data palsu, surat-suratnya sampai kemana gitu ya. Toh kapasitas perutnya cuma makan 2 piring, tempat tidurnya cuma 1 kali 2 meter, dan pada saat mati cuma membawa kain kafan. Mau dibawa kemana tuh mobil yang dibeli dari uang haram, tas-tas bermerek, dompetnya, makanan-makanan mewah yang dia makan akhirnya jadi kotoran dan jadi penyakit buat dia. Kebodohan, karena tidak faham. Ringkas cerita adalah, kata Syu'bi, demi Allah saya tidak tahu ya Amir Mu'minin. Kata dia, sesungguhnya Raja Kaisar Romawi itu menulis surat mengatakan kagum dengan kecerdasanmu, dan dia berkata gitu kan, kalau kamu adalah orang yang paling layak jadi khalifah. Kata Syu'bi, demi Allah Amir Mu'minin, karena dia belum kenal anda. Kalau dia kenal anda, pastilah otomatis dia akan tahu bahwasanya anda lebih cerdas daripada saya. Lalu kata Abdul Malik, saya sudah faham apa maksudnya. Lalu kemudian dia kirim surat lagi ke Raja Romawi, dan dia berkata kepada Amir Mu'minin Abdul Malik bin Marwan dan kepada Kaisar Romawi, apa yang kamu ucapkan itu ya, sebenarnya sudah saya baca kalau kau ingin mengacaukan kerajaan saya. Dan ketahuilah, saya dan Syu'bi bersaudara karena Allah, dan tidak akan pernah kau bisa masuk di dalamnya. Lalu pengantar surat ini rupanya waktu dia ngantar surat, dia sempat di sebelahnya Kaisar Romawi, dia dengar. Maka dia mengatakan, ya demi Allah, kata si Kaisar Romawi, tapi dalam bahasa Arab diterjemahkan, karena mereka juga memanggil Allah, orang-orang Kristen gitu kan. Demi Allah, saya tidak ingin kecuali itu, ingin mengacaukan kerajaannya. Tapi hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin, teman-teman, atasan dengan bawahannya, tidak mudah dikoyahkan kalau dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga datang membuat fitnah, membuat apa, semuanya tidak akan ada masalah buat dia. Kisah yang lain, Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian pernah, tentu Atha ini sedikit saya berikan gambaran, dan ulama mengatakan dalam ilmu jarh wa ta'dil,
dalam ilmu hadis kita boleh ada hal-hal yang boleh disebutkan kalau berhubungan dengan kekurangan seseorang, kalau memang itu ciri khasnya, atau sesuatu yang kalau disebutkan tanpa menyebutkan nama pun, nah ini masuk bukan dalam ghibah. Yang jelas ulama menyebutkan ciri fisik di sini, seperti mereka menyebutkan Nabi SAW jarbu, tidak tinggi tidak pendek, itu bukan aib. Atha bin Abi Rabah ini seorang budak hitam, kulit hitam, disebutkan dalam buku-buku tentang penjelasan biodata beliau, orangnya kurus, kaki kanannya pincang, mata kanannya rusak. Fisiknya sangat kurang, rahimahullah. Tapi waktu Atha bin Abi Rabah menjadi ulama, khalifah waktu itu Sulaiman bin Abdul Malik, adiknya tadi Abdul Malik bin Marwan itu, anaknya Abdul Malik bin Marwan, waktu sudah meninggal ayahnya dia jadi khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik ini orangnya baik, khalifah dan suka dengan alim ulama. Dia mengeluarkan peraturan kalau tidak boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah, orang alim ulama. Karena ini dalam haji tidak boleh sembarangan nih. Sampai Atha bin Abi Rabah dapat julukan ya alimnya ulama, gurunya para ulama. Ulama-ulama pun kalau datang di Mekah banyak meminta nasihat dari beliau. Atha bin Abi Rabah ini rahimahullah, di musim haji datanglah Sulaiman ibn Abdul Malik khalifah dengan anaknya, dengan ketampanannya, dengan dayang-dayangnya, dengan kebesarannya, buka kemah besar, kemudian masuklah wukuf di Arafah. Sementara wukuf, Sulaiman mengatakan, di mana sahibuk, aina sahibukum, mana nih teman kalian nih? Biasanya kalau bahasa sahibukum ini santun dari khalifah untuk mufti, ya, untuk muftinya. Atha bin Abi Rabah ini ada di mana? Kata mereka Amirul Mukminin lagi di kemahnya, lagi menunggu orang-orang yang lagi antri, lagi antri bertanya gitu. Dia bilang saya punya hajat, saya ingin datang ke sana. Baiklah, Sulaiman datang. Sulaiman ini dia menunjuk si, ya, Atha bin Abi Rabah jadi mufti, dia yang memberikan gaji, gitu kan, pemimpinnya lah. Ya. Dan waktu itu khalifah. Dan perlu diketahui Sulaiman bin Abdul Malik di zamannya ini khilafah Umayyah jadi luas sekali, luar biasa, gitu kan. Kuasanya sangat luas karena ayahnya juga punya kekuatan militer yang besar. Ringkas cerita dia pun datang dan dia seorang saleh. Begitu dia masuk ke kemahnya Atha bin Abi Rabah, disambut oleh Atha bin Abi Rabah, pelukan, ngobrol, saling menyebutkan kata-kata yang santun satu sama lain sebagaimana adab seorang muslim. Setelah itu Atha bin Abi Rabah bertanya, wahai Amir Mukminin, kenapa anda datang ke sini? Kata dia, saya punya hajat, ada pertanyaan yang saya mau tanya. Kata Atha bin Abi Rabah, ini orang tadi saya bilang ya, kekurangan fisiknya ada, dia pegawainya, yang datang ke dia ini, kalau mungkin maaf teman-teman di gubernuran sini, presiden langsung yang datang, bukan cuma gubernur. Langsung datang, langsung ke ruangan dia karena ada hajat yang dia mau sampaikan misal, gitu kan. Datanglah teman-teman sekalian, lalu dia mengatakan, atau mengatakan hajat anda pribadi, pertanyaan pribadi, atau hajat umat Islam. Kata Amir Mu'minin, hajat saya pribadi, pertanyaan saya pribadi. Atha mengatakan, kalau begitu Amir Mu'minin, mohon maaf, anda keluar antri bersama muslimin. Karena ada yang sudah antri sebelum anda punya hajat pribadi. Kalau itu hajat umat Islam, saya akan dahulukan anda. Orang di sekitar Sulaiman ini marah, tapi Sulaiman diam. Rahimahullah, beliau sangat luar biasa. Mana ada presiden atau raja mau dipermalukan begini? Kan tinggal jawab selesai kan gitu. Tapi beda nih, ini namanya muru'ah ya, kehormatan, menjaga kesucian kehormatan dengan Allah, luar biasa. Silakan anda antri, karena muslimin sudah antri sebelum anda. Sulaiman keluar antri. Ini orang di belakangnya sudah pada marah nih, ajudan-ajudannya segala sudah luar. Ini kalau bukan karena Sulaiman, dalam riwayatnya dikatakan kalau bukan karena Sulaiman diam, maka kami sudah ngamuk nih gitu. Gitu kan? Ini kalau orang sekarang sudah remuk-remuk tulangnya gitu kan. Subhanallah antri. Dan Atha bin Abi Rabah dalam kisah ini dikatakan menjawab fatwa dengan tenang. Hukumnya begini sampai selesai, sampai giliran datang Sulaiman. Begitu datang bertanya, dijawab juga dengan tenang. Sudah selesai, pulang, sudah pamit pergi. Begitu kembali ke istana, tentu ada masalah nih ya. Sulaiman bin Malik dengan keimanannya juga akhirnya dia mengatakan, kumpulin semuanya, kumpulin semua kerabat saya yang ada hadir di sini dan semua ajudan pemerintahan. Dipanggil semua kumpul. Di kemah yang besar mereka kumpul. Lalu dia mengatakan, apa yang kalian lihat bukanlah sesuatu yang mempermalukan.
Amir Mukminin, raja. Bukan sesuatu yang mempermalukan. Dan demi Allah, Allah memuliakan Atha bin Abi Rabah dari saya karena ilmunya. Dan di dalam Islam memang seorang alim di atas seorang amir. Dan memang saya punya hajat pribadi, maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Atha bin Abi Rabah, karena saya sendiri tidak marah dengan dia. Dan wahai anak-anakku dan para ajudanku, belajarlah agama, karena ilmu agama akan mengalahkan singasana para khalifah. Tapi bagaimana teman-teman, khalifah bisa begitu, Atha bin Abi Rabah alim bisa begitu. Dan semua dengan lapang dada bisa menjaga. Kenapa? Karena mereka yakin ada raja yang sebenarnya, Allah Azza wa Jalla. Kita teman-teman cuma kebetulan saja beda formalitas nih, baju bedanya cuma sementara. Ini jabatannya, oh ini si fulan, ini mobilnya bedanya begini. Itu cuma hiasan, kemasan. Sama dengan makanan, misal kalau di Makassar ada coto yang ditaruh di mangkuk yang mahal, ada yang ditaruh di piring yang biasa. Tapi sama saja coto, gitu kan gitu. Mudah-mudahan bahasa ini bisa difahamin, gitu kan. Karena kalau makanan langsung paham biasanya. Satu waktu, kisah yang lain, Atha bin Abi Rabah mendatangi. Jadi Sulaiman meninggal dunia. Khalifah tadi meninggal dunia, sudah lewat waktunya dia meninggal dunia. Datang adiknya bernama Hisham. Hisham bin Abdul Malik, biasanya memang sudah tradisi, mungkin teman-teman di kantor pemerintahan sudah tahu, biasanya kalau ada datang pejabat baru, maka dia akan ambil informasi dari pejabat sebelumnya tentang orang-orang relasi yang bisa dihubungin, kan gitu. Itu sudah biasa, turun-temurun memang dari dulu gitu. Tapi mudah-mudahan relasinya ini orang-orang yang tepat. Yang jelas Hisham bin Abdul Malik sudah tahu, kakaknya ini Sulaiman terkenal dengan kesolehannya, dengan kealimannya, dia telah menunjuk ya Atha menjadi mufti. Maka dia tidak mau ganggu tuh, dibiarin Atha jadi mufti, lanjutin fatwanya. Satu waktu Atha bin Abi Rabah datang ke istananya. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian naik keledai, keledainya tua. Dan untuk naik ke keledai itu kan biasanya ada pijakan untuk injak ya, itu dari kayu biasa. Bajunya biasa, imamahnya juga sudah tua, besar gitu. Dia lagi jalan dari Mekah menuju ke Damaskus, ibu kota Syria. Perjalanan lumayan 1 bulan. Subhanallah, begitu sudah kelihatan istananya Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ada satu ulama lain namanya Atha juga Al-Khurasani dari Persia. Terkenal juga ulama tabi'in, Atha Al-Khurasani. Jadi kalau disebut nama Atha dua ini, Atha bin Abi Rabah di Mekah, ini bekas budak yang jadi alim ulama. Ini Atha Al-Khurasani memang anak pejabat, tapi jadi alim ulama juga. Dia lagi di kereta kencananya, kalau kita sekarang mungkin mobil yang paling mewah gitu kan. Kalau kita kencana dulu, ada 2 orang yang di depan memenggung kudanya dihias dengan beragam macam hal. Luar biasa lah, ketahui ini pejabat gitu. Begitu Atha Al-Khurasani lihat dari jauh, Atha bin Abi Rabah dikenal nih. Dia suruh berhentiin kereta kencananya, ada anaknya yang ikut di situ, anaknya Atha Al-Khurasani lagi ikut. Lalu Atha Al-Khurasani turun, mendekati keledai itu. Kata anaknya yang meriwayatkan kisah, saya belum pernah lihat ayah saya turun mendampingi orang, datangin orang. Biasanya dia yang didatangin. Ini enggak, dia turun dia datangin. Siapa orang ini? Sudah imamahnya tua, bajunya tua, keledainya lagi pakai kayu, gitu kan. Kata anaknya nih, dia bilang, saya tidak pernah lihat ada orang semiskin itu. Dalam kisah itu gitu. Lalu ayah saya pun datang memeluk salaman seperti sahabat lamanya. Lalu mereka ngobrol, saya tidak tahu apa yang diobrolin. Lalu kemudian ayah saya kembali ke kereta kencana lalu mengatakan kepada saya, wahai anakku, saya akan masuk bersamanya ke Amir Mukminin. Kata anaknya, ayah, siapa orang ini? Gitu. Saya belum pernah lihat orang semiskin ini. Gitu. Kata dia, hati-hati dengan lisanmu. Ini adalah Atha bin Abi Rabah. Kata anaknya, Atha bin Abi Rabah, alim ulama. Kata ayahnya, iya. Makanya hati-hati, jangan ngomong sembarang. Walaupun bukan Atha bin Abi Rabah, kau tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Anaknya mengatakan, saya pun beristighfar kepada Allah. Lalu saya melihat ayah saya jalan kaki bersama dengan Atha bin Abi Rabah. Masuk. Ini cerita, masuklah mereka ke istana lalu mereka keluar. Kata anaknya, ayah, kata anak Atha Al-Khurasani, anaknya bilang, ayah, ceritain apa yang tadi terjadi di dalam. Kata Atha Al-Khurasani, demi Allah,
kalau bukan Atha bin Abi Rabah saya tidak diizinkan masuk. Atha bin Abi Rabah jalan pincang, kakinya hitam, tubuhnya hitam, bajunya biasa, matanya satu rusak. Jalan. Dia bilang begitu kami masuk, ini Atha Khurasani dengan baju jubahnya yang mewah dan seterusnya. Jalan. Dia bilang begitu demi Allah kami masuk pintu gerbang istana. Hisham bin Abdul Malik berdiri dari singgasananya. Raja berdiri. Kemudian mendekati Atha bin Abi Rabah. Dan orang-orang tidak tahu nih Atha bin Abi Rabah siapa. Pejabat-pejabat ini banyak yang tidak tahu. Karena cuma dengar namanya. Lalu julukannya Atha bin Abi Rabah ini adalah Abu Muhammad. Anaknya Muhammad. Hisham mengatakan, hahuna Aba Muhammad. Kesini ayahnya Muhammad. Atha bin Abi Rabah setiap mau mampir ke sebuah kursi dia bilang, la hahuna Aba Muhammad. Dirangkul terus tangannya, kata Atha al-Khurasani. Begitu sudah dekat dengan singgasananya, lalu kemudian saya dipersilakan duduk. Atha al-Khurasani dipersilakan duduk. Lalu Atha bin Abi Rabah demi Allah didudukkan di sebelah singgasana khalifah. Sebelahnya pas. Dan belum pernah singgasana khalifah diduduki oleh orang lain termasuk anaknya khalifah. Enggak boleh duduki singgasana itu. Hisham mengajak Atha bin Abi Rabah yang luar biasa begitu kehidupannya tadi, kondisinya duduk di sebelahnya. Lalu kata Hisham, ya Aba Muhammad, ada hajat apa? Kata dia, ada hajat saya. Hajat yang pertama dia bilang, penduduk Mekah dan Madinah wahai Amir Mu'minin, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah SAW. Karena di Mekah ada Ka'bah, berarti orang yang tinggal di Mekah kan tetangganya Allah, bahasa santunnya begitu. Di Madinah ada rumah Nabi SAW, walaupun ada kuburannya beliau sekarang, sudah jadi kuburan, tapi kan rumahnya Nabi masih ada. Itu kan masuk dalam masjid. Tetangganya Rasulullah SAW terlambat ataya mereka. Ataya ini kayak pemberian yang diberikan oleh kerajaan, ya, dari khilafah diberikan kepada masyarakat semua, kaya atau miskin semua dapat. Dari hasil pendapatan negara nanti dikeluarkan untuk kebutuhan negara, kemudian sisanya dibagi rata. Itu haknya masyarakat. Penduduk Mekah dan Madinah tetangga dengan Rasulullah SAW terlambat ataya mereka. Maka saya mengingatkan anda kepada Allah agar memberikan kepada mereka. Baik. Kata Hisham, ya gulam, sekretaris datang, catat dan berikan sekarang juga. Ada lagi hayanya Muhammad? Ada lagi. Para mujahidin yang membela perbatasan kaum muslimin, mereka ribat setiap hari. Terlambat gaji-gaji mereka. Ada istri dan anak mereka mengeluh dengan saya. Maka berikan hak mereka. Ya gulam, catat, segera jalankan pesannya Aba Muhammad. Ada lagi hayanya Muhammad, terus aja Atha menyampaikan hajat muslimin. Gak ada hajat dia pribadi nih, hajat begini, hajat begitu. Ringkasnya adalah terakhir, sudah 5 hajat, 6 hajat disampaikan. Kata Amir Mu'minin, masih adakah hayanya Muhammad? Kata Atha al-Khurasani, demi Allah Atha bin Abi Rabah berdiri dengan tegak di depan Amir Mu'minin, lalu mengatakan kalimat yang membuat istana itu kalau mau goncang bisa goncang. Dia mengatakan apa? Wahai Amir Mu'minin, ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan tadi. Kata Hisham, apa itu wahai Atha? Aba Muhammad, apa itu? Ini orang-orang kaget, belum pernah ada orang khalifah duduk, dia berdiri depannya dan dia menunjuk nih, ada hajat yang lebih penting. Kata dia, apa itu hai ayah Muhammad? Demi Allah wahai Amir Mu'minin, kau dilahirkan di muka bumi ini sendirian, dan kau juga akan mati sendirian, dan kau akan dihisab oleh Allah sendirian. Demi Allah, semua yang kau lihat di sekitarmu ini tidak bermanfaat buat kamu. Maka bertakwalah dengan Allah. Hisham bin Abdul Malik menangis, waktu itu menangis luar biasa sambil memukul tongkatnya. Hisham bin Abdul Malik akhirnya memukul tongkatnya sambil menangis, teman-teman sekalian. Lalu mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan, gitu. Setelah itu kemudian kata Atha al-Khurasani, kami pun keluar dan demi Allah Atha bin Abi Rabah tidak minum segelas air pun dari Amir Mu'minin, tidak minum segelas air pun. Dan waktu kami tiba di pintu gerbang, maka dikejar oleh seorang sekretaris untuk memberikan dia sekantong uang emas. Maka Atha mengatakan demi Allah saya datang bukan untuk ini, kemudian ditinggalkan. Lalu kemudian Atha bin Abi Rabah pulang, teman-teman sekalian, hanya untuk nasihat di khalifah untuk hajat muslimin, dan tidak ada hajat dia sama sekali. Kata Atha al-Khurasani sebagai penutup kisah, demi Allah kalau Atha bin Abi Rabah menyebutkan semua hajatnya, maka akan dipenuhi oleh Amir Mu'minin. Itulah kisah yang luar biasa dari seorang Atha bin Abi Rabah, yang luar biasa bagaimana menasihati khalifah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain Urwah bin Zubair rahimahullah.
Urwah bin Zubair juga adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, terkenal dengan kesolehannya. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Anaknya Urwah. Urwah bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya. Ada Abdullah bin Zubair, saudaranya sendiri, yang terkenal. Abdullah bin Zubair salah satu perawi hadis, ya, yang terkenal nanti sempat jadi khalifah beberapa saat. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan. Dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik bin Marwan. Duduklah mereka di depan Ka'bah lagi ngobrol anak-anak muda ini. Kemudian mereka sambil berkata, cobalah kita saling, ya, memohon kepada Allah, berharap sesuatu yang paling dia harapkan di depan Ka'bah. Siapa tahu Allah kabulkan. Berkatalah Abdullah bin Zubair, saya berharap menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Lalu adiknya berkata, adiknya lagi, yang satu mengatakan, saya mau menjadi penguasa Khurasan, wilayah Persia. Abdul Malik mengatakan, kalau itu angan-angan kalian, maka saya berharap menjadi khalifah muslimin secara umum, menguasai semua wilayah Islam. Tiga-tiganya sudah berangan-angan, lalu mereka kembali kepada Urwah. Wahai Urwah, kalau kamu bagaimana? Kata Urwah, semua yang kalian harapkan duniawi, berharap menjadi khalifah, berharap menguasai ini dan seterusnya. Kalau saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin, mengajarkan mereka tentang halal haramnya sang pencipta Allah, dan saya berharap balasan darinya. Maka selesailah, bubarlah mereka ini. Ternyata subhanallah, angan-angan itu dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan, adiknya juga sempat menjadi gubernur di Khurasan. Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar. Dan Urwah bin Zubair pun rahimahullah diterima oleh Allah menjadi alim ulama, sampai menjadi 7 ulamanya Madinah pada saat itu. Ringkas cerita, Urwah bin Zubair pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat. Orang-orang beriman ini ujiannya berat. Tapi subhanallah, iman itu dijadikan, ya, kalau begini memahami teman-teman, kalau ada ujian yang berat datang kepada antum, lihat orang yang lebih berat. Misal masalah utang, terlilit utang, misal ada penyakit. Coba lihat orang yang lebih berat. Karena ada orang yang lebih berat daripada kita. Pastinya itu. Tidak mungkin tidak. Dan juga teman-teman sekalian, bersangka baiklah dengan Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi. Kata Allah SWT, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian. Kalau Allah sedang mencoba kita, berarti dengan cobaan tersebut Allah sedang mencintai kita. Karena kalau tidak sedang dicoba, kita akan jauh dari ibadah. Orang kalau datang cobaan itu, sebenarnya dia makin dekat dengan Allah. Dan umurnya makin pendek untuk menuju ke akhirat. Artinya makin pendek, tidak ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Pendek dari sisi kemaksiatan, gitu kan. Dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena tidak ada waktu. Antum kalau lagi sakit keras terus diajak ke diskotik, diajak pergi apa, diajak buat apa, nggak ada waktu. Orang yang buat dosa itu biasanya kalau banyak waktu lihai-lihainya, lagi kosong, lagi nggak ada cobaan, lagi enak, mobil mewah, uang banyak, itu maksiat nanti. Allah dengan maha cintanya kepada hambanya, dengan kemahamurahannya mendatangkan cobaan supaya dia tetap begitu. Biarin dia begitu, karena dia Allah tahu dengan begitu makin pendek umur untuk bermaksiat, tidak ada waktu bermaksiat, dan dia makin dekat dengan akhirat, dan itu pahalanya sudah cukup untuk memberikan derajatnya di surga sampai pada target. Seperti itulah. Maka nikmatin tuh cobaan, jangan terlalu banyak mengeluh. Coba nikmatin. Nanti akan kita sebutkan kisahnya. Urwah rahimahullah, beliau pernah mendatangi seorang khalifah, adiknya lagi Hisham, namanya Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik ini teman dekatnya dia, gitu kan. Jadi khalifah setelah kakaknya meninggal, kemudian diundanglah Urwah bin Zubair ini rahimahullah dari Madinah datang ke Irak, di Damaskus waktu itu. Dia bawa anak laki-lakinya teman-teman sekalian. Anak laki-lakinya ini anak laki-laki yang sudah hafal Quran, umurnya sekitar 20 tahun, dibawa sama Urwah, dan ini mau dicetak jadi kadernya dia. Dan waktu itu kebetulan tidak ada anak laki-lakinya kecuali ini, satu orang. Dia punya 4 orang anak, 3-nya perempuan. Dia banggakan anaknya, dibawalah sama dia. Ringkas cerita, begitu memasuk istanahnya Al-Walid rahimahumullah, kemudian anaknya berkata, ayah, saya ingin melihat kuda-kuda kerajaan, bisa nggak? Oh ya silahkan, kata ayahnya. Saya akan bertemu dengan Amir Mu'minin, ngobrol, kamu silahkan lihat. Dia lihatlah. Lagi ngobrol nih, Urwah bin Zubair sama Khalifah Al-Walid lagi asyik ngobrol, tiba-tiba datang berita. Seorang pengawal masuk ketakutan, tiba-tiba memotong pembicaraan Khalifah, dan ini adabnya pada saat itu, ada peraturan di kerajaan tidak boleh memotong pembicaraan Khalifah, kecuali penting sekali.
datang ketakutan dan akhirnya dia mengatakan saya harus memotong pembicaraan Anda. Kata mereka, kata Al-Walid, kenapa kamu ini? Ada apa memotong pembicaraan saya? Sahabat saya baru datang terus tiba-tiba dipotong. Ada penting? Ada penyerangan musuh? Dia bilang enggak Amir Mukminin, ada penting tapi bukan penyerangan musuh. Anaknya Tuan Urwah mati. Tadi di kandang kuda, waktu dia lagi nonton kuda Anda, kuda kerajaan, saking asyiknya sampai kami sudah menahan tapi dia tetap mau mendekat. Ada satu ekor kuda mengangkat kakinya menendang dadahnya mati, sekarang tergeletak mati. Kami bingung mau ngapain nih. Anaknya tadi satu laki-laki umur 20 tahun mati. Al-Walid kaget. Ini yang tendang kudanya dia. Mati di kerajaan dia. Tetap dia shock gitu kan. Tidak enak. Tapi subhanallah dia balik ke arah Urwah. Urwah senyum. Urwah senyum. Lalu Urwah mengatakan, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Berikan jenazahnya biar saya yang urus. Dengan sangat tenang dia turun dari duduk tadi bersama khalifah, dia lihat jenazah anaknya, ditutup matanya, diuruslah jenazahnya sama dia, dimandikan. Kata perawi kisah ini, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari matanya Urwah. Dia urus jenazahnya selesai. Kemudian dia bilang sama Walid, saya mau turunkan anak saya di kuburan sendiri. Baiklah, turun. Begitu turun subhanallah di kuburan. Dalam kisah ini dikatakan ada satu penyakit teman-teman. Penyakit ini saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebutkan gargarina namanya. Gargarina ini penyakit harus amputasi, nggak bisa enggak. Kalau kena itu biasa ada di jenis-jenis tanah tertentu. Jadi orang turun tidak pakai sendal di zaman dulu itu bisa kena dan itu tidak ada obatnya zaman dulu. Harus dipotong. Dia membusuk tiba-tiba kakinya. Urwah rahimahullah begitu turun, taruh jenazah anaknya, begitu sudah keluar, pas keluar kakinya kena gargarina itu. Kena penyakit, tiba-tiba membusuk, ya kalau kita mungkin bonyok gitu ya, sudah mulai menghitam, tiba-tiba dalam sekejap. Lalu waktu Urwah mau jalan nggak bisa, dicek ada tabib, ada Walid datang situ, khalifah juga lihat ini kenapa nih, panggil tabib, kata ini kena gargarina. Apa solusinya? Harus dipotong. Dalam waktu yang sama nih, anaknya baru mati ditendang kuda, dikubur pada saat itu, dia pun kena penyakit ini, harus potong kakinya. Amir Mukminin Walid bilang, coba tanya jalan keluar ada obat, nggak ada. Ini nggak ada lain. Baiklah. Kata Urwah waktu ditanya, bagaimana Urwah? Senyum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udahlah, potong aja. Potong kaki ini, bukan potong daging biasa. Ya, potong aja. Baiklah. Kata Amir Mukminin, baiklah kalau gitu. Sampai taruh Urwah bin Zubair di ruangan yang paling leks di istana ini dan lakukan pemotongan di sana. Taruhlah sebuah tempat yang mewah segala, tabibnya datang. Tapi dia bilang, wahai Tuan Urwah, kita ini akan memotong daging Anda dan tulang Anda. Tradisi kami adalah harus pasien mabuk, minum khamr, tidak sadar, baru kami potong. Kalau enggak bisa. Kata Urwah, demi Allah saya tidak pernah nyentuhkan setetes pun di tenggorokan saya yang haram. Masa sekarang saya mau, begitu cobaan datang saya mau pakai minum ini? Enggak bisa. Lalu apa solusinya? Pokoknya jangan pakai ini. Musyawarah sama Walid, ya Amir Mukminin, bagaimana nih? Tamu Anda nggak mau minum khamr, kita nggak ada solusi lain. Pikirin cari jalan keluar, tapi yang penting aman. Gak lama kemudian datang tabibnya bawa 10 orang laki-laki semuanya bodyguard, kekar semua badannya. Kata Urwah, untuk apa nih? Untuk pegang Anda nih. Nggak ada solusi lain, harus pegang, nggak boleh bergerak. Ini daging sama tulang saya akan potong. Gerak sedikit ini sudah salah. Kata dia, saya tidak perlu sama mereka. Lalu apa jalan keluarnya wahai Tuan? Kaki Anda harus dipotong, kalau enggak nyebar ke seluruh tubuh. Saya akan bertasbih dan bertahlil, berzikir kepada Allah. Kalau kau lihat wajah saya sudah merah, potong kaki saya. Kata tabibnya, ya sudah. Mau apa ini? Enggak ada solusi lain. Baiklah. Suruh keluar semua. Lalu kemudian mulailah tabib ini menyuruh 2 orang ya, pendampingnya untuk menyiapkan segala yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memotong itu. Lalu Urwah mulai tutup matanya sambil subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Direnungi dalam hati, diresapi. Dan betul wajahnya berubah jadi merah. Memerah. Kata tabib, betul saya lihat wajahnya merah, saya potong kakinya. Saya potong kakinya. Terpotonglah kakinya. Begitu selesai terpotong, gitu kan. Kemudian ditahan darahnya, lalu saya mengatakan, Tuan Urwah, sambil Urwah berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tutup mata. Lalu ditepuk, wahai Tuan Urwah, kaki Anda sudah kami potong. Dia bilang alhamdulillah. Biasa. Kakinya terpotong nih. Alhamdulillah. Terus kata tabibnya, tapi belum. Darah masih ngucur. Kami butuh memberhentikan darah itu. Kata dia, berhentikanlah.
Dia bilang tidak ada jalan lain kecuali kaki anda kami rendam di minyak panas. Nggak bisa, harus minyak panas baru bisa. Minyak panas langsung membuat itu berhenti darahnya. Dia bilang lakukanlah. Saya akan berzikir lalu lakukan. Dia baca subhanallah, alhamdulillah. Kalau wajah saya memerah, tutup. Tapi subhanallah manusia, begitu dia berzikir ditaruh minyak panas, dia sempat teriak sebentar lalu pingsan. Urwah rahimahullah terkenal teman-teman sekalian tidak pernah meninggalkan rubu' Al-Quran. Rubu' ini 10 juz setiap hari. Selalu bacaannya, tidak pernah tertinggal. Dalam kisahnya dikatakan dalam 3 hari khatam Quran, selalu bacaannya. Dan tidak pernah ketinggal 10 hari. Dan satu-satunya hari yang dia tidak baca 10 juz itu hari itu saja. Dikatakan dalam kisah hidupnya. Dan maka dia punya julukan kalau nggak salah khazin Al-Quran. Sahabatnya Al-Quran gitu loh. Ringkas cerita teman-teman, setelah dipotong, pingsan kan tadi, direndam dengan air panas, air minyak panas dia pingsan. Setelah dia bangun dia bilang, mana telapak kaki saya? Didatangkan, orang semua heran kenapa dia bilang minta kakinya. Diambil sama dia lalu diangkat sama tinggi lalu dia bilang, demi Allah selama 40 tahun, itu umurnya Urwah 40 tahun, selama 40 tahun belum pernah sekalipun saya gunakan kau ke tempat yang haram. Dan saya bersyukur kepada Allah karena kau dikembalikan padanya dalam kondisi kau suci. Tidak pernah satu kali pun ke tempat yang haram. Dia berikan kesaksian terhadap dirinya. Dan ini boleh diucapkan kalau seorang mukmin yakin dengan apa yang dia lakukan. Baiklah. Kemudian setelah itu dia pulang ke Madinah teman-teman sekalian. Tentu sebelum pulang ke Madinah Amir Mukminin ini bingung gimana caranya meringankan bebannya Urwah nih. Supaya dia bisa tenang. Subhanallah di hari yang sama dengan hikmah Allah ada suku Arab datang, Badui. Mereka kelihatan dari padang pasir kondisinya sangat susah gitu. Masuk. Ada satu di antara mereka matanya buta ditopang oleh teman-temannya. Begitu masuk kata Al-Walid, apa cerita kalian nih? Dari mana kalian? Kami dari kampung ini kami butuh ini dan seterusnya. Terus ini yang buta kenapa nih? Ceritalah. Walid ini bilang saya tidak tahu kenapa saya tanya. Kata yang buta itu, wahai Amir Mu'minin, saya pemimpin mereka. Saya kepala sukunya. Dan saya ini Amir Mu'minin adalah orang yang paling sehat dulunya. Mata saya sehat, orang yang paling kaya dan paling banyak keturunan saya. Tapi keadaannya sekarang jadi begini. Kata Amir Mu'minin, memang apa ceritanya kamu nih? Dia bilang ceritanya begini Amir Mu'minin. Satu malam saya sedang jalan sama istri sama anak saya semua sama dayang-dayang saya. Jumlahnya banyak nih, ratusan orang. Semua harta saya bawa. Saya mau pindah kota. Kami turun di sebuah lembah, tiba-tiba waktu lagi tidur malam, ada banjir nggak tahu dari mana di padang pasir tuh lembah mengangkat semuanya kemah-kemah harta unta-unta semua anak istri saya mati semuanya terbawa dengan air banjir tiba-tiba nggak tahu dari mana ini kisah nyata semuanya hilang ya. Dia bilang saya pun menyelamatkan diri saya dengan bergelantung di sebuah pohon yang masih ada di situ saya pegang pada saat saya lagi pegang pohon itu saya melihat air sudah hilang gitu sudah mulai reda tinggal ada satu ekor unta yang terikat di tali tadi dan ada anak saya tergantung dengan bantal tidurnya itu di sebuah ranting pohon gitu. Maka saya pun turun melihat anak saya masih hidup, saya pun coba selamatkan dia. Saya biarkan anak saya itu kemudian saya kembali ke unta tadi ingin membuka talinya. Waktu saya ingin membuka talinya saya dengar anak saya menangis. Saya balik ternyata leher anak saya kepalanya sudah di mulut serigala. Dia bilang saya balik mau kejar udah nggak bisa. Anak saya sudah dibawa lari sama serigala itu. Maka saya cuma mau selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya balik ke arah unta ini mengangkat kakinya dan menendang ke mata saya sehingga saya buta. Maka dalam satu malam Amir Mu'minin saya jadi orang yang buta, jadi sakit, anak istri saya hilang, harta saya semua habis. Kata Amir Mu'minin Al-Walid, alhamdulillah yang telah mengutus kamu datang ke sini. Berikan semua apa yang dia mau orang ini, penuhi semua kebutuhannya dan bawa dia kepada Urwah suruh ceritakan kisahnya. Diceritakan lagi kisahnya untuk meredam. Ya ternyata di atas Urwah masih ada yang lebih berat gitu. Orang berterima kasih pada Walid, kemudian dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, orang-orang semua pada datang nih. Sabarlah, beginilah, begitulah, dan seterusnya. Saya sebutkan dalam bahasa Arab ya. Kemudian pada saat orang banyak mengatakan kepadanya, sabarlah dan seterusnya, lalu dia mengatakan pada tamu-tamunya, la yakhluwannakum ma taraun. Jangan sampai kalian merasa sedih dengan apa yang kalian lihat. Atau kalian mungkin menganggap ini sesuatu yang berat. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba'a minal banin. Sesungguhnya Allah mengaruniakan saya 4 anak. Fa akhadha wahidan, dia mengambil 1, wa abqali 3 dan masih memberikan saya 3.
falahul hamd, maka saya bersyukur dengan itu, dengan matinya anak saya. Wa a'tani arba' minal atraf, dan memberikan kepada saya 4, 2 tangan 2 kaki. Fa akhadha minhu wahidan, dan dia cuma ambil 1 saja. Wa abqali 3 falahul hamd, dia meninggalkan 3, saya bersyukur dengan itu. Kakinya dipotong bisa bersyukur, luar biasa ya. Fa wallahi, demi Allah, dia bilang, dia motivasi dirinya dan juga motivasi kepada orang yang dengar. Lau akhadallahu minni qalila, kalau seandainya Allah mengambil sedikit dari saya, faqad abqali katsira, dia telah meninggalkan buat saya hal yang banyak. Fa in ibtalani marrah, kalau dia coba saya dengan 1 kali, faqad talama afani marrat, dan dia telah memaafkan saya dan menyelamatkan saya dalam banyak kejadian yang lain. Semua orang pun akhirnya berterima kasih pada Urwah, dan akhirnya mereka pergi. Dan beliau berkata kepada anak-anaknya pada saat itu untuk menjelaskan apa yang membuat dia kekar seperti itu. Ya baniya, wahai anak-anakku, yang masih hidup ada 3 orang, ada istrinya, semua keluarganya masih ada. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'tuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu taklim, enggak. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sighara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu. Wa saw'ata hal fid dunya akbah min syaikhin jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh gitu, tidak mengerti agamanya. Lalu beliau berkata juga, iyyakum antaraw sadaqata annaha sadaqatun bal i'tabaruha hadiyah, hati-hati jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan atau sedekah yang kalian keluarkan adalah sedekah yang kalian anggap remeh, tapi jadikanlah sedekah itu sebagai hadiah, tahdilillahi azza wajal, yang kalian berikan hadiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahdiyanna ahadukum lillah, dan janganlah kalian memberikan hadiah sesuatu untuk Allah. Yastahi an yahdiyahu li azizil qaum, yang dia malu untuk memberikan kepada terhormatnya kaum atau pejabatnya satu kaum. Fa inna Allah azza wa jalla azzu wa akramul kurama, karena Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dimuliakan, dan dia adalah zat yang paling layak dan paling pantas untuk memberikan balasan yang lebih mulia. Wa haqqu an takhtar li hadiyatikum, dan yang paling pantas kalian berikan hadiah yang terbaik dari kalian. Kemudian beliau mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulus su', walaupun dia di mata orang dianggap buruk, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lain. Wa idza ra'aitum min rajulin fi'latal syarr, kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang, laki-laki atau seseorang, fahdharuhu, hati-hatilah dari orang itu. Wa in kana fi nadharin nasi rajulun khair, walaupun di mata manusia dia adalah orang yang baik. Fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara yang ikut dengannya. Wa'lamu, ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhawatiha, bahwasanya semua kebaikan-kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Wa annas sayyiati tadullu ala akhawatiha, dan seluruh dosa-dosa juga memiliki saudara-saudaranya. Masih ada waktunya? Baik, kisah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan ats-Tsauri punya julukan dengan Sajjad, orang yang sangat suka sujud, sampai dahinya sangat hitam rahimahullah. Dan dikatakan beliau kalau sujud tidak mengangkat kepalanya sampai hajatnya selesai dengan Allah. Satu waktu khalifah meminta dia untuk menjadi hakim, punya jabatan. Dan waktu itu hakim gajinya lebih tinggi daripada khalifah, punya istana yang mewah, punya kereta kencana dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, ditawarkan dia menjadi hakim dan dia nolak, karena waktu itu dia seorang ulama. Sufyan ats-Tsauri seorang ulama Mekah yang terkenal, dan memang dia orang yang paling layak, paling faham tentang perkara-perkara masyarakat.
Lalu dia nolak dengan santun mengatakan saya tidak bisa dan saya khawatir saya akan dihisab oleh Allah hari kiamat kalau saya berhukum yang salah. Maka khalifah mengatakan kau harus menjadi. Karena dia nolak dan dipaksa, akhirnya dia pun melarikan diri dari Mekah. Dia jalan teman-teman sekalian. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah jalan dengan menggunakan jubah menutup kepalanya dan meninggalkan Mekah. Sampai jalan menuju ke Yaman. Selama 3 bulan perjalanan kaki sampai di Yaman, kemudian dia tiba di sebuah kebun kurma. Kemudian dia menawarkan diri untuk menjadi pegawai di kebun kurma itu dan orang tidak tahu siapa dia. Kemudian berkatalah pekebun kurma tersebut, saya akan berikan gaji kamu seperti orang-orang yang bekerja sama saya. Dia bilang baiklah, saya terima. Yang penting saya ada tempat tinggal dan saya bisa ibadah. Berjalanlah 3 bulan dia menurunkan kurma dari pohon. Seorang alim ulama yang sangat dihormatin pada saat itu, sangat dihormatin. Kemudian dia pun rahimahullah setelah 3 bulan ditanya oleh pemilik kebun tersebut. Dia bilang, wahai Abdullah, dulunya ditanya dia, siapa nama kamu? Dia bilang, saya Abdullah. Dia tidak dusta. Dia bukan tujuan dusta. Dia mengatakan saya Abdullah, maksudnya saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Karena dalam bahasa Arab begitu. Kalau dia sebut namanya dia ditangkap oleh khalifah. Dia tidak mengatakan nama saya, dia mengatakan saya adalah hamba Allah. Gitu kan? Bahasa Arabnya ana Abdullah. Pokoknya pemilik kebun menangkap namanya Abdullah. Dipanggil, wahai Abdullah kesinilah. Datanglah Sufyan rahimahullah lalu ditanya, apa perbedaan antara kurma kami dengan kurma kalian? Maka kata Sufyan rahimahullah, saya tidak pernah tahu perbedaannya karena saya tidak pernah mencicipi sedikit pun dari kurma anda. Maka kata pemilik kebunnya, apakah kamu ini tinggal 3 bulan di kebun saya, turunkan kurma, sortir tiap hari, gak pernah kamu makan 1 butir pun? Dia bilang, demi Allah 1 butir pun tidak pernah karena anda tidak pernah mempersilahkan saya. Maka kata pemilik kebun, teman-teman sekalian, dia bilang, apakah kau mau mencontohi muru'anya, ya, kehormatan ibadahnya Sufyan ats-Tsauri? Dia nggak tahu kalau ini orangnya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dia pun diam si Sufyan ats-Tsauri, lalu kemudian dia sudah tahu akan terjadi apa-apa, lalu dia membungkus barang-barangnya, dia tinggalkan kebun tersebut. Ternyata pemilik kebun ini sudah mendengar berita kalau Amir Mukminin waktu itu menyuruh menangkap Sufyan ats-Tsauri secara paksa. Siapapun yang menangkapnya akan dikasih 1 peti emas. Disebarkan berita, tangkap Sufyan ats-Tsauri hidup atau mati. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, tentu ini kisahnya panjang, saya ringkaskan. Kemudian si pemilik kebun datang kepada temannya di sana lalu berkata, ada pegawai kebun saya unik, kenapa saya tanya dia perbedaan antara kurma Hijaz, Mekah dan Madinah. Karena dia mengaku dari Hijaz, dia dengan Yaman dia tidak tahu. Dia bilang dia tidak pernah incipin 1 butir pun karena saya tidak pernah persilakan selama 3 bulan jadi pegawai. Maka temannya mengatakan, sebentar, ya, bagaimana cirinya pegawai itu? Disebutkan cirinya seperti ini. Kata dia, itulah Sufyan ats-Tsauri. Kita kejar dia, tangkap, kita berikan kepada Amir Mukminin, ambil 1 peti emasnya. Waktu mereka kembali ke kebun sudah tidak ditemukan. Jadi Sufyan ats-Tsauri sudah kembali ke Mekah. 3 bulan kemudian, jadi ini sudah dari 6 bulan dari masa pengejaran, dia pun 3 bulan lagi kembali ke Mekah. Waktu dia kembali disambut oleh masyarakat Mekah, dia ulamanya gitu kan, muftinya Mekah pada saat itu, lalu disambut, mereka pun belajar. Lalu beberapa ulama lain menasihati mengatakan, wahai Sufyan, Amir Mukminin sudah sangat marah, dia akan menghukummu. Dia bilang, saya lebih takut dengan raja yang sebenarnya, karena kalau saya salah berhukum maka akan jadi masalah. Dan dia harus bisa mengerti, saya tidak bisa memaksakan diri gitu kan. Harusnya dia bisa memaklumi dan masih banyak orang-orang yang bisa dijadikan sebagai pengganti saya. Lalu waktu Amir Mukminin waktu itu tidak disebutkan, saya tidak dapatkan namanya. Dikatakan mendengar Sufyan ats-Tsauri ada di Mekah, lalu dikejar sama dia. Dia bilang, saya akan membunuh sendiri Sufyan ats-Tsauri dengan tangan saya. Kata temannya yang meriwayatkan kisah ini, Sufyan ats-Tsauri itu mendengar berita tersebut pun, kemudian dia sujud sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Kemudian dia sujud, dan demi Allah saya tawaf 7 kali, dia belum mengangkat kepalanya dari sujud di sujud yang pertama. Jadi sujud tidak pernah angkat. Saya tahu pertama dia masuk sujud pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai 7 kali tawaf. Ini kurang lebih memakan waktu mungkin setengah jam lebih ya. Itu kalau cepat, kalau lambat mungkin bisa lama, lebih lama. 7 kali tawaf bisa sejam kalau lagi padat-padatnya. Maka dia sujud, dia bilang, saya duduk di sebelahnya dan saya tahu tuh sujud pertama karena setelah dia masih angkat sujud yang kedua, kemudian dia berdiri rakaat kedua dan 2 sujud selanjutnya. Yang jelas teman-teman sekalian, selesai sholat saya melihat dia, kata perawi kisah ini, mendatangi Ka'bah lalu memegang kain Ka'bah sambil mengatakan, aqsamtu bika rabbi, saya bersumpah atas namamu hai Tuhanku, jangan biarkan khalifah ini untuk masuk ke Mekah. Maka yang terjadi adalah dikatakan dalam kisah ini, Amir Mukminin pun waktu khalifah itu waktu mendekati pintu gerbang Mekah, ya, sempat berkemah dan meninggal sebelum masuk ke dalam Mekah. Tapi yang jelas kisah yang kita ambil dari Sufyan ats-Tsauri adalah bagaimana beliau rahimahullah takutnya kepada Allah mengalahkan takutnya kepada pemimpin manusia.
dan dia meninggalkan jabatan yang tinggi karena takut dihisab hari kiamat. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah kisah seorang sahabat yang masyhur namanya Rub'i al-Amir rahimahullah. Ini saya tutup dengan kisah ini. Rub'i bin Amir rahimahullah adalah seorang ulama, bukan seorang ulama, salah satu pasukan perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang akan masuk, yang diutus oleh Sa'ad bin Waqqas untuk mendatangi ya Rustum. Rustum ini adalah panglima perangnya Romawi, Persia, panglima perangnya Persia. Rubi' al-Amir bin Amir rahimahullah ini terkenal sekali orangnya. Waktu dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk berjihad, maka dia pun mengambil panci masaknya yang dia letakkan di kepalanya karena tidak punya topi untuk berperang. Panci masak dipakai jadi topi, kemudian pisau dapur dibawa untuk berperang. Dia tidak punya pedang. Dia nunggangi keledainya yang tua, ikut di pasukan. Oleh Amir Mu'minin Umar bin Khattab disuruh jalan. Subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu diutus pasukan oleh Umar bin Khattab dengan 30.000 pasukan menghadapi 240.000 pasukan Persia. Dan Persia kaget. Waktu mereka pun tahu 240.000, mereka tidak mundur sedikit pun. Maka Rustum ini ahli perang. Dia bilang, saya mau tahu dulu bagaimana sih kekuatan 30.000 itu, kok berani benar? Gitu kan? Seperti apa sih kekuatan mereka? Dikirimlah surat kepada Sa'ad bin Waqqas negosiasi. Datanglah 1-2 orang terus menerus negosiasi dan semuanya hampir sama perkataannya. Tapi yang paling pertama datang adalah Rub'i bin Amir rahimahullah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini datang dengan keledainya. Gitu kan? Dia bawa pisau dapur dan ada tombak yang dia pinjam dari temannya. Dia datang, begitu tiba di istana, kata Rustum, buat dia tidak masuk ke istana kecuali sudah hormat dengan saya, dan hiasi semua istana ini dengan emas. Semuanya, pintu gerbangnya hiasi dengan emas, semuanya taruh harta-harta gelimpangin gitu. Buat mereka mau tahu gila harta enggak ini? Semuanya, bantal-bantal semua singgasana hiasi dengan emas, semuanya taruh emas, geletakin emas di sana sini. Dibuat semewah mungkin. Waktu datang Rub'i radhiyallahu anhu, begitu melihat kejadian tersebut, dia turun dari keledainya, lalu dia mengatakan, bagaimana dengan undangan kalian? Kata mereka, kau tidak bisa masuk kecuali kau harus menghormati Rustum. Mengatakan, wahai Rustum yang terhormat, saya pamit mau masuk. Kata Rub'i, saya tamu dan saya yang harus dipamiti untuk masuk, bukan saya yang pamit. Lalu Rub'i melihat di situ ada tikar permadani, di atasnya banyak emas. Sama beliau disengkirin emasnya, permadana itu diambil, dipotong pakai pisaunya dia, dibelah dua. Diambil, ditaruh di keledainya, dianggap sebagai ghanimah, harta rampasan perang, ditaruh sama dia. Kemudian dia mengatakan, ini pembukaan harta rampasan perang kami kalau kau tidak buka pintu gerbang. Sendirian. Dan Rub'i ini perlu anda tahu, orangnya pendek, kecil, bukan orang yang tinggi kekar. Orang-orang Persia waktu itu tinggi besar, kekar-kekar semuanya. Diberitakan ke dalam. Kata Rustum, baiklah, tutup pintu gerbang, buka sedikit saja, supaya dia masuk tunduk kepada saya. Diperintahkan masuk, pintu gerbang dibuka sedikit. Memang tidak bisa orang masuk, harus tunduk. Maka Rub'i lihat, subhanallah, Allah memberikan orang beriman itu hatinya bisa melihat, ya. Dia bisa membaca, namanya firasatul mu'min. Maka dia lihat, ini pasti ada tipu daya nih. Yang dia lakukan, dia balikkan pantatnya dia balikkan keledainya, lalu dimasukkan dari balik belakang, ya. Sehingga yang tadinya dia harus tunduk, ini dibalik, jadi bokong yang di belakang. Dilaporkan ke Rustum, ini yang dilakukan sama orang ini. Malah sekarang dihinain. Lalu dia naik keledainya, dia jalan. Subhanallah, tuh dia jalan, dia tidak turun dari keledai. Keledainya dimasukkan di istana Rustum dengan karpet-karpet yang mewah. Pisau dapurnya dipakai, bolong-bolongin bantal itu semua. Bantal-bantal yang mewah. Semua ini karpetnya ditusuk-tusuk dengan tombaknya sama dia. Sampai tiba depan Rustum. Panci di atas kepalanya, pisau di tangannya, tombak di tangan, pisau tangan kanan, ini tangan kiri, tombaknya. Kata Rustum, dipanggil penterjemah, tanya kepada mereka nih, mau apa sebenarnya datang ke sini? Terjemahkan, hai orang-orang Arab, kalian kan dulu di padang pasir, tidak punya apa-apa kecuali gembala kambing. Untuk apa kalian datang ke sini? Kalau kalian butuh harta, sebut saja, kami akan kasih pulang. Kalau kalian butuh gembalaan, kami kasih berapa bun unta dan kambing yang kalian mau. Kalau kalian ingin jabatan, kami akan jadikan, pilih siapa yang terbaik, kami akan jadikan sebagai pemimpin kalian dan kami akan kasih gaji.
Lalu jawaban Rubi'i rahimahullah, ini orang kalau sudah mengenal Tuhannya, dia mengatakan, kami datang dari sana tidak butuh dengan harta yang sedang kau pamerkan ini. Dan kami datang mengeluarkan seluruh hamba termasuk kamu dan kami dari menyembah makhluk kepada menyembah pencipta sang makhluk. Itu saja. Kalau kau patuh, maka kau dengan kerajaanmu, kami akan pulang. Hukum Allah, berhenti menyembah, karena waktu itu raja mereka Kisra dianggap Tuhan. Berhenti menginjak Kisra. Kisra pun tetap dengan kerajaannya, kau tetap sebagai panglima perangnya, semua kau milikin, tidak ada yang hilang di sini. Cuma itu saja. Kemudian kami pulang. Lalu kata si Rustum, baiklah kalau gitu, izinkan kami berfikir, mungkin butuh waktu. Kata Rubi'i, berapa lama kalian butuh? Sehari, 2 hari? Kata Rustum, tidak. Mungkin kami butuh 2 bulan, 3 bulan berfikir, musyawarah dulu. Kata Rubi'i, saya hanya kasih kalian waktu maksimal 3 hari. Karena pemimpin kami Nabi SAW mengizinkan musuh berfikir 3 hari maksimal. Tidak boleh lebih daripada itu. Kata Rustum, terjemahkan ke orang ini. Ini siapa? Pemimpin mereka. Kata Rubi'i, terjemahkan, kau pemimpinnya? Dia bilang bukan. Saya pasukan yang paling di belakang. Gitu. Saya ini pasukan yang paling biasa, prajurit yang paling biasa. Kata Rustum, terjemahkan lagi. Kenapa kok kau bisa ambil keputusan begitu? Dia bilang, dijawab sama dia, karena agama kami mengajarkan dari pemimpin muslim sampai masyarakat biasanya keputusannya satu. Kalau saya sudah berikan amanah, keamanan, semua harus patuh terhadap pemimpin saya. Muslim semua begitu. Kami satu jasad. Kata Rustum, baiklah, izinkan pulang orang ini. Begitu diizinkan pulang, kata Rustum, tulis surat kepada Kisra. Ini yang sedang kita hadapin nih, semuanya 30.000 manusia yang kayak gini nih. Ini untuk dihadapin susah nih. Gak bisa, keras, tegas, dan memang maunya, gak bisa. Harus begitu. Tidak ada jalan lain, urusan tangan Anda. Berperang atau kita mengalah saja, ini gak bisa. Karena Kisra gak berhadapan sama pasukan muslimin, dianggap kuat, udahlah pasukan, perang aja, lawan gitu kan. Ini tidak terjadi peperangan tentunya, tapi yang kita ambil pelajaran bagaimana Rubi'i radhiyallahu anhu teman-teman. Orang kalau mengenal Allah, harta jadi kecil buat dia. Ya. Semua apapun yang Allah haramkan ditinggalkan, seindah apapun itu. Berapa banyak kisah tadi yang kita sebutkan, anak muda yang meninggalkan perzinahan dengan menaruh kotoran di bajunya, berapa macam orang-orang soleh yang sudah kita sebutkan kisahnya. Yang jelas yang kita simpulkan teman-teman sekalian, berhubungan dengan Rabbul Alamin, sering komunikasi dengan dia sebagaimana dia sudah ajarkan kepada kita semua. Mau keluar rumah ada doanya, mau masuk rumah ada doanya, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya. Doa itu apa? Komunikasi dengan Allah. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya bertawakal, menyerahkan diri kepadanya. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, wa may tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Yang bertawakal pada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Seorang syekh pernah menangkap di Riyadh seorang penyihir besar. Penyihir terbesar ini datang dari Afrika, ditangkap. Waktu ketangkap, dia tanya syekhnya, saya nonton cuplikannya, dia bilang, bagaimana anda bisa menangkap saya? Padahal saya menaruh ribuan jin di depan saya. Tidak pernah saya bisa ditembus nih, baru kali ini dia bilang, ada yang bisa tembus dari anda. Dia bilang, karena kamu bodoh dan kamu tidak mengerti. Kalau saya keluar dari rumah saya tadi, saya membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertawakal kepada Allah, dengan nama Allah saya tawakal kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah. Dan saya yakin dengan doa saya, dan kata Nabi SAW, siapapun yang membaca doa itu pada saat keluar rumah, semua syaitan yang menemuinya akan berkata, orang ini tidak bisa kita ganggu karena Allah sudah lindungin. Itu sebabnya saya bisa tembus kamu. Bukan cuma itu, saya akan laporkan kamu dan kepala kamu akan dipenggal karena kamu seorang penyihir. Ditangkaplah penyihir tersebut teman-teman sekalian. Hubungan dengan zat sang pencipta yang maha kaya, menciptakan semuanya, itu adalah hubungan yang paling baik. Maka jalinlah hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah akan baikkan semua. Sebagai penutup kata-kata saya, kata Nabi SAW, siapapun yang berbuat perbuatan yang Allah ridha, Allah cintai perbuatan tersebut, Allah akan buat semua makhluk mencintainya. Dan kalau seseorang berbuat perbuatan yang buruk yang Allah benci, maka Allah akan buat semua makhluk akan membencinya. Kata kuncinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita menjadi hamba-hambanya yang saleh,
hamba-hambanya mengisi sisa umur ini dengan ketaatan dan kepatuhan kepadanya, dan semoga Allah selalu mengikhlaskan niat kita, menambah ilmu kita, dan juga menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab dengan izinnya. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga seluruh muslimin yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang utang dilunasi utangnya, yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan, seluruh muslimin yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah diganti dengan pahala, juga seluruh orang tua kaum muslimin dan muslimat yang masih dan juga sudah yang meninggal. Kita berdoa dengan kemahakuasaan Allah dan kemahaperkasaannya agar menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, semoga Allah kokohkan telapak kaki mereka, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah memberikan kepada kita mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan sebagai penutup, semoga Allah dengan kemahamurahannya sekali lagi menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, tentunya kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.